saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori disonansi kognitif. Apa sih teori disonansi kognitif itu? Jadi, disonansi kognitif itu adalah suatu fenomena di mana individu mengalami tekanan psikologis yang disebabkan karena perbedaan sikap dengan pengetahuan atau informasi yang ia yakini benar dan memotivasi dirinya untuk melakukan tindakan untuk mengurangi tekanan psikologis tersebut. Festinger 1957 juga menjelaskan bahwa disonansi kognitif merupakan perbedaan atau kesenjangan antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten. Festinger juga meyakini bahwa kognitif merujuk pada setiap bentuk pengetahuan, informasi, opini, dan keyakinan mengenai prinsip diri dan lingkungan seseorang. Elemen-elemen kognitif ini berhubungan dengan hal-hal nyata atau pengalaman sehari-hari di lingkungan, dan hal ini terdapat pada dunia psikologi. Di era pandemi seperti saat ini, banyak sekali disonansi-disonansi kognitif yang masyarakat lakukan. Lalu apa saja sih contoh dari disonansi kognitif di masa pandemi seperti ini? Jadi hari ini kita akan bahas mengenai efek dari COVID-19 ini terhadap kehidupan sosial di negara kita. Nah, seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya sehingga mengganggu dari segala aspek, mulai dari ketatanegaraan seperti pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, baru juga kesehatan. Pasti itu yang kesehatan, dan juga mengganggu stabilitas negara seperti ketahanan, serta COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat itu bersosialisasi. Nah, salah satu efek dari adanya pandemi COVID-19 ini adalah efek disonansi kognitif. Jadi efek disonansi kognitif ini bisa kita jelaskan, intinya itu seperti adanya terjadinya perbedaan antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan gitu. Dan ini tuh memang terjadi di saat pandemi terjadi. Nah, hal ini tuh juga dipengaruhi oleh banyaknya berita-berita hoax yang menyebar, yang mengatakan bahwa hal ini tuh bisa menyembuhkan corona dan lain-lain. Nah, hoax-hoax di Indonesia ini bisa menyebabkan kita mengalami disonansi kognitif. Pernah nggak kalian mengetahui hoax mengenai kalau virus corona ini bisa menyebar melalui ponsel yang diproduksi dari Cina? Contohnya ya kalian tahulah HP-HP Cina itu seperti apa gitu. Nah, ini kan hoax kan yang sebenarnya kan nggak benar-benar yang nggak benar gitu. Dan hal ini bisa menyebabkan kita bisa mengalami disonansi kognitif gitu. Ya, gue yakin kalau misalnya HP Cina itu tidak mempengaruhi apakah lu akan terkena virus ini atau enggak gitu. Tetapi banyak orang awam, banyak orang yang mungkin bisa dibilang mudah ke-trigger, ya kan, kalau bahasa anak mudanya, yang mudah percaya dengan hoax seperti ini gitu. Nah, sehingga terjadilah disonansi kognitif yang aspeknya adalah opini umum, yaitu antara opini yang kita punya itu bertabrakan dengan opini umum atau opini di masyarakat, di mana banyak banget masyarakat yang mempercayai bahwa virus corona ini bisa menyebar melalui ponsel dari Cina, which is yang sebenarnya itu kayak nggak masuk akal gitu. Nah, baru juga kalian pernah nggak sih mendengar hoax mengenai kalau virus corona itu bisa disembuhkan dengan alkohol, atau lebih tepatnya meminum alkohol? Ini tuh aneh sekali, karena memang ya orang-orang yang udah tahu seperti saya, ini juga bisa terjadi disonansi kognitif, dimana bagi orang seperti kita ya nggak mungkin dong percaya gitu, mana ada virus corona bisa sembuh dengan meminum alkohol gitu, dengan minum alkohol, benar-benar alkohol gitu. Nah, sedangkan
masyarakat umum yang terutama memang masyarakat yang umurnya udah tua, mereka biasanya menelan mentah-mentah gitu, menelan mentah-mentah informasi seperti ini, dan biasanya suara-suara dari orang tua ini lebih kuat gitu, sehingga kembali lagi terjadi disonansi kognitif yang aspeknya adalah opini umum gitu ya. Seperti kita tahu bahwa ada beberapa orang yang nggak percaya kalau bisa minum alkohol itu bisa menyembuhkan virus corona, tetapi ada juga orang yang percaya gitu bahwa dengan minum alkohol bisa menyembuhkan corona, sehingga kita biasanya ini juga bisa mempengaruhi psikis kita gitu, serta hubungan kita terhadap orang lain. Jadi itu aja sih beberapa hoax yang dapat menyebabkan disonansi kognitif. Terima kasih. Seperti yang dapat kita lihat, dalam masa pandemi ini banyak masyarakat yang tahu bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya, dan masyarakat pun juga tahu bahwa pemerintah sudah melarang agar masyarakat tidak keluar rumah dan tetap di rumah saja. Akan tetapi masih banyak orang yang keluar rumah dan berjalan-jalan, bahkan masih banyak orang yang bekerja di luar sana. Perbedaan antara pikiran dan perilaku ini terjadi. Pikiran tahu bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya, tetapi perilakunya bertolak belakang. Itulah yang dinamakan dengan disonansi kognitif. Salah satu contoh kasus dari disonansi kognitif yaitu ketika virus corona itu tersebar sampai viral di waktu itu di Twitter, itu semua warganet Indonesia ramai-ramai membicarakan virus corona. Warga Indonesia berpikir bahwa warga Indonesia tidak akan terkena corona. Hal tersebut dikarenakan warga Indonesia itu memiliki imun yang kuat dan lebih kuat dari yang lain, dari warga-warga negara lain, karena warga Indonesia itu mengonsumsi rempah-rempah tradisional dan terbiasa hidup sehat. Namun nyatanya sampai sekarang kasus corona di Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara. Saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai contoh disonansi kognitif yang berhubungan dengan pandemi ini. Pada awal muncul virus ini, muncullah berita bahwa virus ini itu tidak berbahaya bagi orang yang berimun tinggi dan hanya kena ke imun yang rendah, orang yang berimun rendah. Lalu saya berpikir, saya masih muda dan saya memiliki imun yang tinggi, jadi saya bebas keluar kemana-mana tanpa menghiraukan COVID. Lalu setelah beberapa minggu, saya mendengar berita bahwa orang berimun tinggi masih dapat terkena COVID dan dapat menulari sekitarnya tanpa memiliki gejala-gejala COVID. Lalu di situ saya merasa takut dan merasa orang yang berimun tinggi dan terkena COVID itu malah lebih berbahaya karena tidak memiliki gejala dan dapat menulari sekitarnya. Lalu saya mencoba untuk tidak keluar rumah karena saya takut. Karena ketika saya keluar, saya tidak tahu saya berinteraksi dengan siapa, dan juga saya akan dapat menulari orang-orang di rumah ketika saya pulang. Makanya saya mencoba untuk semaksimal mungkin mencoba untuk tidak keluar rumah dan tetap di rumah agar situasi rumah tetap aman.